Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya teman-teman mahasiswa kelas 5D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran open-ended. Nah, kelompok 4 terdiri dari Yosi Vandaklandia dengan NIM 201933153, Alna Anggi Setianingsih dengan NIM 201933170, dan saya sendiri Rafida Salma dengan NIM 201933175. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pakem Matematika yang diampu oleh Ibu Ratri Rahayu Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang pertama, pengertian model pembelajaran open-ended. Jadi sebelum kita mengetahui pengertian model pembelajaran open-ended, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa maksud atau arti dari model pembelajaran secara umum. Nah, pada pengertian model pembelajaran ini, kami mengutip dari buku Windang Sanjaya pada tahun 2008, di mana pengertian model pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pengertian model pembelajaran open-ended sendiri yakni pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pola pikirnya secara terbuka dalam memecahkan permasalahan yang disajikan oleh guru dengan beragam penyelesaian. Jadi, tujuan pemberian masalah bukan untuk menemukan jawaban, akan tetapi menemukan strategi dan cara pendekatan yang berbeda agar sampai pada jawaban yang seharusnya. Yang kedua, prinsip-prinsip model pembelajaran open-ended. Jadi, pada bagian prinsip-prinsip model pembelajaran open-ended ini, kami mengutip dari Nohda dalam Afghani tahun 2014, di mana model pembelajaran open-ended ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama, berhubungan dengan otonomi kegiatan siswa. Jadi, guru harus menghargai dan mengapresiasi hasil kinerja siswa, bagaimanapun hasilnya tersebut. Yang kedua, model pembelajaran open-ended ini berhubungan dengan sifat evolusioner dan integral dari pengetahuan matematika. Dan yang ketiga, model pembelajaran open-ended berhubungan dengan kebijaksanaan pengambilan keputusan guru di kelas. Jadi, di dalam kelas, guru sering menemui ide-ide dari siswa yang tidak terduga, dan dalam hal ini, guru memiliki peran penting untuk memberikan ide-ide dalam bermain penuh. Dan yang ketiga, sintaks model pembelajaran open-ended. Sintaks atau langkah-langkah dalam pembelajaran open-ended ini kami kutip dari Soimin tahun 2014, di mana dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, persiapan. Persiapan ini dilakukan sebelum pembelajaran terjadi. Jadi sebelum memulai proses belajar mengajar, guru harus membuat program satuan pelajaran RPP atau yang biasa disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan membuat pertanyaan open-ended problem. Pertanyaan ini bisa berkaitan dengan pertanyaan inquiry. Bagian kedua yakni pelaksanaan. Pelaksanaan dibagi menjadi 3, yakni pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pendahuluan dilakukan dengan cara siswa menyimak motivasi yang diberikan oleh guru. Jadi guru bisa memberikan dorongan atau motivasi mengenai kebermanfaat materi yang akan dipelajarinya. Yang kedua, kegiatan inti, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Jadi siswa membentuk kelompok atas arahan guru dan mendapatkan pertanyaan open-ended problems yang telah disiapkan guru pada bagian persiapan tadi. Kemudian, siswa berdiskusi bersama kelompok mereka masing-masing dengan memecahkan masalah yang ada. Dan yang ketiga atau yang terakhir yakni kegiatan akhir, yakni siswa menyimpulkan apa yang telah dipelajari, kemudian kesimpulan tersebut disempurnakan oleh guru. Nah, sebelum itu saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Rafida Salma. Sebelumnya kan tentang langkah-langkah pembelajaran open-ended. Nah, sekarang
bagian saya, yaitu karakteristik model pembelajaran open-ended learning. Karakteristiknya yang pertama, kegiatan siswa terbuka. Yang kedua, kegiatan matematik dalam ragam berpikir. Dan yang terakhir, kegiatan siswa dan kegiatan matematika itu merupakan suatu kesatuan ya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran open-ended. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan, apapun itu. Sekarang kita akan membahas tentang open-ended learning, kelebihannya. Open-ended learning itu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, siswa lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Jadi, siswa itu tidak hanya berpaku dengan gurunya, ya teman-teman. Yang kedua, siswa lebih memiliki kesempatan dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Dia itu memiliki banyak kesempatan untuk untuk mencari tahu pengetahuannya tentang keterampilan matematika yang secara lebih banyak. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Jadi, siswa yang memiliki kemampuan lebih rendah itu dia cenderung lebih memikirkan bagaimana caranya merespon permasalahan mereka sendiri, bagaimana cara dia merespon permasalahan yang ada di dirinya sendiri ya. Yang selanjutnya, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang terakhir, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Nah, sekarang kekurangannya. Tadi kan kelebihan udah, sekarang kekurangan. Kekurangannya yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah, agak-agak susah ya. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa tidaklah mudah, sehingga banyak siswa yang kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran open-ended. Berdasarkan jurnal penerapan pembelajaran open-ended, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik pada materi bangun ruang sisi datar kelas 8D SMP Negeri 26 Surabaya tahun pelajaran 2015-2016. Hasil yang diperoleh dalam penelitian penerapan pembelajaran open-ended menunjukkan penerapan pembelajaran open-ended berjalan dengan baik melalui perbaikan-perbaikan pada tiap siklus. Pada siklus pertama, penerapan pembelajaran open-ended memberikan motivasi yang baik terhadap pembelajaran yang dilakukan dengan pemahaman tentang kompetensi dasar bangun ruang sisi datar. Sedangkan pada siklus kedua, para siswa mulai berani mengungkapkan jawaban masing-masing. Beberapa siswa mampu menanggapi atau merespon pendapat kelompok yang melakukan presentasi. Hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran open-ended pun mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM minimal 85%. Sedangkan kemampuan pembelajaran oleh guru matematika dan pemecahan masalah peserta didik dalam model pembelajaran open-ended lebih tinggi dengan capaian 76%. Sedangkan berdasarkan jurnal penerapan strategi pembelajaran open-ended, hasil kemampuan berpikir siswa sebelum diterapkan pembelajaran open-ended dikatakan rendah, terbukti dengan skor siswa sebelum diterapkan memiliki rata-rata 66,52 dan persentase TSR tinggi sedang rendah siswa sebelum diterapkan strategi pembelajaran open-ended yaitu 15,15% dengan 5 siswa,
sedang 75,75% dengan 25 siswa, dan rendah 9,1% dengan 3 siswa. Hasil kemampuan berpikir kritis siswa sesudah diterapkan strategi pembelajaran open-ended secara signifikan terlihat lebih baik terbukti dengan skor siswa rata-rata 91,18 dan persentase TSR siswa sebelum diterapkan strategi pembelajaran open-ended yaitu tinggi 24,24%, 8 siswa, sedang 57,57%, 9 siswa, dan rendah 18,19%, 6 siswa. Selanjutnya yaitu kegiatan guru dalam pembelajaran open-ended. Untuk kegiatan yang pertama, sintaks atau langkah pembelajaran yaitu pendahuluan. Kegiatan guru memberikan motivasi di awal pembelajaran mengenai kebermanfaatan materi yang akan dipelajarinya. Untuk kegiatan siswanya, siswa menanggapi persepsi yang dilakukan guru agar diketahui pengetahuan awal mereka terhadap konsep-konsep yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu sintaks atau langkah pembelajaran kegiatan inti. Untuk kegiatan guru membuat beberapa kelompok sesuai jumlah siswa dalam satu kelas dan mendampingi kegiatan diskusi siswa hingga akhir presentasi. Kegiatan siswanya, siswa membentuk kelompok dan mendapatkan pertanyaan open-ended problems. Kemudian siswa berdiskusi bersama kelompok mereka masing-masing. Setelah itu, setiap siswa mewakili kelompoknya dapat mempresentasikan hasil diskusi atau mengemukakan pendapat secara bergantian dan siswa atau kelompok kemudian menganalisis jawaban-jawaban yang telah dikemukakan mana yang benar dan lebih efektif. Yang terakhir, untuk sintaks pembelajaran yaitu kegiatan akhir. Kegiatan guru melakukan penilaian proses selama pembelajaran berlangsung dan guru menyempurnakan kesimpulan yang telah dibuat oleh siswa. Untuk kegiatan siswanya, siswa menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Nah, berikut ini daftar pustakanya yang sudah kami peroleh. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.